setelah ini kita bergerak, mungkinkah dilakukan 30 hari? Kalau sekarang rata-rata 41 hari. Kalau mungkin 30 hari, mungkin saja akan signifikan penurunan. Ya, dengan hadirnya wamen kita ini, energik, muda, bisa melobi pihak Saudi lah menjadi 30 hari saja. Kalau ini dari Komisi 8 sudah dari dulu kita meminta pemerintah, kelamaan 41 hari. 30 hari cukup sebetulnya. Pusat-pusat klinik kita tetap beroperasi, tetapi cara beroperasinya bekerja sama dengan pihak Saudi. Jadi rumah-rumah sakit kita yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, pos-pos klinik itu masih berjalan, asalkan ada pihak Saudi. Dengan sendiri Indonesia itu tidak boleh. Maka kita membuat keputusan kita segera, pemerintah kita, Menteri Haji, untuk melakukan koordinasi. Jadi tidak usah khawatir, tetap saja dilayani karena pemerintah kita, dan sepertinya sudah ada kesepakatan mereka nanti akan menempatkan dokter atau supervisi untuk kesehatan yang kita lakukan. Ya benar Pak Wahid, benar, kita sendiri tidak boleh membuka itu lagi, harus ada orang Saudinya sendiri. Ya, cukup Pak, silakan. betul yang disampaikan Pak Wahid. Memang pemerintahan kerajaan Saudi Arabia itu tidak memperkenankan operasi rumah sakit atau klinik di luar fasilitas yang berizin di Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu kami atas dorongan Komisi 8 melakukan beberapa pembicaraan rencana KSO, kerjasama operasi, dengan beberapa rumah sakit di Saudi Arabia. Jadi nanti rumah sakit ini akan KSO dengan kita, kerjasama operasi. Jadi KKHI kita itu, kita punya KKHI di Mekah, kita punya klinik haji juga di Madinah. Nah itu nanti operasinya itu bersama dengan rumah sakit Arab Saudi yang legal. Pun demikian nanti rumah sakit ini bersepakat untuk membangun klinik-klinik satelit di sektor-sektor di banyak hotel-hotel kita. Bahkan mereka juga punya komitmen akan mendorong misalnya seperti mobile emergency unit. Termasuk kami mulai melakukan penjajakan agar rumah sakit yang bekerja sama dengan kita itu juga meng-hire tenaga kesehatan kita, baik itu dokter maupun perawat. Kenapa? Karena jamaah haji kita itu lebih banyak, lebih senang dilayani juga oleh dokter-dokter kita yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kami akan melakukan penjajakan agar para dokter kita, para tenaga kesehatan kita itu juga dipekerjakan oleh rumah sakit di Saudi Arabia. Baik, masih ada? Saya ada dua pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama, untuk tahun 2026 mendatang untuk Indonesia ini mendapatkan berapa kuota haji, dan pertanyaan kedua ada penegasan lain soal haji mandiri ini tetap lewat PIHK atau bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Umroh mandiri. Begini, mengenai umroh mandiri ini sebetulnya tidak perlu diperdebatkan karena sudah berjalan, sudah banyak orang Indonesia sebagai jamaah mandiri di umroh. Karena ini sudah terjadi, karena kebijakan Saudi membuka kesempatan tanpa lewat PIHK, maka kita harus menampung itu di dalam undang-undang supaya ada jalan masuk mengatur umroh mandiri itu. Boleh dia tanpa lewat PIHK, dia langsung mengambil persyaratan yang ditayang di aplikasinya Saudi. Tapi nanti kita berharap Menteri Haji mengatur itu. Cara mengaturnya bagaimana? Supaya kita tahu siapa yang berumroh. Biarpun dia mandiri, tapi harus tahu kita siapa yang umroh. Makanya karena itu diatur, mereka akan melapor kemana sistem informasinya supaya segera dibangun oleh Kementerian Haji. Untuk apa itu?
untuk perlindungan jamaah kita, perlindungan rakyat Indonesia di luar negeri. Ada pasalnya di Undang-Undang Haji itu juga. Jadi apakah keluhan dari para travel itu akan berakibat? Saya kira ya, karena masyarakat kita punya banyak pilihan. Jadi tujuannya sebetulnya bukan untuk tujuan membungkam pihak lain, tapi ini real kenyataan yang perlu harus kita atur untuk keselamatan rakyat Indonesia di luar negeri. Kuota haji ya tadi sudah kita sebutkan, sudah diumumkan oleh pihak Saudi sebagaimana keputusan OKI bahwa keterwakilan umat muslim kita mendapatkan 221.000 jamaah. 221.000 jamaah ini tetap sebagaimana ketentuan undang-undang, 8% untuk haji khusus sekitar 17 ribuan, kemudian untuk haji reguler 92%, sekitar 203.000 jamaah. Jadi tetap, kecuali kita nanti dapat tambahan, belum dapat tambahan. Nanti kita tunggu Pak Dhanil melobi pihak Saudi supaya dapat tambahan. Insya Allah. Tapi agak keberatan nanti BPKH. Uangnya cukup nggak gitu. Ya demikian, terima kasih. Ya. Dari itu kan tadi kan disebutkan bahwa biaya haji itu harusnya naik tadi ya. Nah sebenarnya Pak, dari optimalisasi atau efisiensi yang terjadi ini, biaya apa sih yang dipangkas? Apakah living cost kah, transportasi kah? Sehingga ini bisa, pemerintah bisa mengoptimalisasi ini dan jaminan kualitas dan pelayanan yang diharapkan ke depan itu supaya tahu ini dampak optimalisasinya dari mana? Terima kasih. Ya, living cost kita tidak kurangi, tetap 750 real dibanding tahun lalu. Ada beberapa pos yang menjadi concern kita tadi malam. Ya, salah satunya akomodasi, konsumsi, kemudian di Armusna. Ada beberapa titik-titik yang menurut kita dalam pembahasan ini masih bisa. Pengalaman tahun lalu seperti ini bisa loh. Nah, akhirnya ketemu angka itu. Jadi ketemunya angka inilah yang dikunci. Jangan sampai karena ini kita lakukan penurunan pembiayaan, pelayanan jangan turun. Saya kira itu. Jadi kita ambil dari berbagai pos dalam negeri juga ada yang kita kurangi. Umpamanya pelayanan dalam hal manasik kita kurangi sedikit. Jadi kita ambil, kita cuil-cuil dari berbagai pos, akhirnya ketemu angka itu. Kecuali nanti setelah ini kita bergerak, mungkinkah dilakukan 30 hari? Kalau sekarang rata-rata 41 hari. Kalau mungkin 30 hari, mungkin saja akan signifikan penurunan. Ya, dengan hadirnya wamen kita ini energik, muda, bisa melobi pihak Saudi lah menjadi 30 hari saja. Kalau ini dari Komisi 8 sudah dari dulu kita meminta pemerintah. Kelamaan 41 hari, 30 hari cukup sebetulnya. Saya ya. Termasuk yang paling signifikan itu di masa yang akan datang ya cita-cita Presiden untuk membentuk kampung haji. Nah, kampung haji itu akan justru akan sangat membantu untuk menekan inefisiensi nanti. Yang hadir ya efisiensi. Kenapa? Karena cash outflow kan selama ini terkait dengan perhajian kita, nanti ketika ada kampung haji itu cash inflow-nya juga akan besar dan itu akan sangat membantu. Maka kita butuh doa dari seluruh rakyat Indonesia upaya Presiden menghadirkan kampung haji ini bisa segera terwujud. Ya, terakhir kami menyampaikan Pak Presiden, itulah yang bisa kami lakukan. Kami yakin Bapak belum puas juga dengan penurunan 2 juta ini. Di lain waktu kami akan lakukan upaya-upaya untuk menghitung secara cermat. Nanti waktunya kita mulai lebih awal dengan kementerian yang baru. Terima kasih.